Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Hebat, Bisa Melawan Arus Demi Mencapai Tujuan Hidupmu. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Three of Pentacles. Kartu kedua. Di sini kita punya Queen of Swords. Kartu ketiga. Di sini ada Temperance. Kartu keempat. Di sini kita punya Two of Pentacles. Kartu kelima, di sini ada King of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Three of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Four of Wands. Oke. Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu hebat, bisa melawan arus demi mencapai tujuan hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, di kartu ini menggambarkan bahwa akan ada kesejahteraan kembali. Akan ada peningkatan secara finansial yang semakin membaik, dan tentunya akan membawa kebahagiaan kembali untuk hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Karena selama ini mungkin ya, kamu telah berjuang sangat keras di dalam ingin meningkatkan level, meningkatkan taraf kehidupanmu. Kamu berusaha siang dan malam. Kamu melakukan setiap pekerjaan apapun demi bisa menambah pundi-pundi, demi bisa mendatangkan cuan ya, yang bisa agak lebih yang kamu dapatkan. Tetapi hal itu tidak terjadi. Oke? Finansialmu justru semakin merosot. Nah, mungkin dikarenakan kamu belum mampu menolak ya, ataupun belum bisa mengatakan tidak untuk hal-hal ya yang membawa keadaan finansialmu menjadi semakin merosot. Seperti kamu tidak mampu menahan ego dan menahan ambisimu. Di saat orang lain, lingkungan, teman-teman ya, memiliki hal-hal yang baru, ya, memiliki barang-barang baru, nah seketika kamu juga ingin memilikinya. Dan seperti kamu tidak mampu menolak ajakan teman-temanmu, ajakan lingkunganmu ya, untuk menghabiskan waktu, untuk pergi nongki-nongki ya, ke tempat-tempat yang mungkin adalah tempat-tempat nongkrong yang modern ataupun mewah. Nah, jadi lelahmu berjuang ya, lelahmu berusaha di setiap kegiatanmu, kamu tidak mendapatkan hasil yang baik, yaitu peningkatan secara finansial dikarenakan ya, gaya hidup yang mungkin terlalu mewah ataupun terlalu mengikuti zaman. Oke? Nah, hal inilah yang akhirnya membuat kamu mengerti dan faham. Sepertinya kamu tidak boleh berlarut-larut di dalam keadaan ini.
Kamu harus memiliki komitmen agar bisa menolak, agar bisa mengatakan tidak pada hal-hal yang nantinya akan membuat kehidupanmu mundur. Dan dari situlah kamu mulai mengerti bahwa masih ada tanggung jawab yang besar di pundakmu, yaitu membahagiakan orang-orang tercinta seperti keluarga, orang tua, ya, pasangan, ataupun teman-teman dekat. Nah, hal inilah yang akhirnya kamu mulai rubah. Komitmen ini akhirnya mulai kamu miliki. Dan kamu mulai berani untuk mengatakan tidak, untuk menolak hal-hal yang mungkin tidak perlu, ya, dan mulai mampu menahan diri, menahan ambisi untuk memiliki barang-barang mewah, untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Nah, sehingga kamu mulai bisa menyisihkan penghasilanmu untuk ditabung, untuk dana darurat, ataupun untuk membahagiakan orang-orang tercinta. Dan tanpa kamu sadari, seiring berjalannya waktu, ya, finansialmu kembali menanjak naik. Kamu mulai bisa memiliki ketenangan, ya, di dalam kehidupan karena ada finansial yang terjaga. Nah, dengan adanya finansial yang kembali naik, tentunya akan ada kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Jadi kamu akan merasa sangat hebat sekali, ya. Kamu mulai mampu melawan arus, mulai mampu menantang arah mata angin, ya. Di saat ada hal-hal yang mungkin tidak membawa manfaat, tidak membawa faedah yang baik ke dalam kehidupanmu, mampu kamu tolak dan kamu mampu berkata tidak untuk hal-hal tersebut. Sehingga tujuan hidupmu mulai mampu kamu capai satu persatu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, kartu ini menggambarkan kerjasama, ya. Sepertinya kamu mulai mampu bekerja sama, ya, dengan komitmen, dengan dirimu, dan dengan keyakinanmu sendiri, ya. Sehingga kamu mulai mampu mengelola kehidupanmu, ya, mengatur keuanganmu dengan sangat baik. Yang mana sebelumnya kamu selalu kebablasan. Kebablasan maksudnya di saat kamu capek berjuang, lelah bekerja, apapun kamu kerjakan, tetapi hasilnya, ya, 0,0 karena habis di tengah jalan. Dikarenakan gaya hidup, ya, dikarenakan gengsi, ya, dikarenakan mengikuti tren, mengikuti zaman. Nah, akhirnya kamu mulai bisa berkomitmen yang baik, yaitu kamu harus bisa bekerja sama, ya, antara keinginan, ya, antara kemampuan, ya, dan juga antara realistis. Nah, akhirnya inilah yang mulai bisa kamu kolaborasi sehingga terjadilah peningkatan kualitas di dalam kehidupanmu. Dan kamu mulai bisa menjalani kehidupan secara normal, secara wajar-wajar saja, ya. Keuanganmu mampu kamu kelola dengan sangat baik, ya, sehingga ada orang-orang terdekat, ada orang-orang tercinta yang mampu kamu bahagiakan, yang mampu kamu penuhi kebutuhannya kembali. Dan dengan begitu, ya, dengan membahagiakan orang-orang tercinta, dengan memenuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik, tentunya kamu akan dapat ridho, akan dapat berkah di dalam kehidupanmu, karena kamu bisa membahagiakan orang-orang terdekat. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini menggambarkan bahwa kamu tidak lagi memiliki pemikiran yang sempit ataupun terbatas. Oke, kamu mulai memiliki pemikiran yang sangat luas dan terbuka saat ini. Sehingga pandangan yang jauh ke depan inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada hal-hal yang baik, ya, pada kemajuan pola pikir, dan pada kematangan di dalam mengelola keuangan yang kamu miliki saat ini. Nah, jadi kamu dulunya selalu kalap, ya, dulunya selalu seperti kebakaran jenggot ketika melihat orang lain memiliki ini. Ketika melihat orang lain bisa pergi makan di sini, ya, hangout di sini.
Nah, jadi kamu seperti kebakaran jenggot juga ingin seperti itu dulunya. Nah, sehingga pola pikirmu pada saat itu benar-benar sempit, benar-benar terbelenggu oleh hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu kamu mulai bisa ya mengatur cara pandang ya, mengatur pola pikir ya menjadi lebih berkembang dan lebih terbuka. Jika kamu menghabiskan penghasilanmu hanya untuk kepuasan semata, tentu ada yang terabaikan. Ya, keluarga, pasangan, anak-anak tentunya ya akan terlantar. Kebutuhannya tidak akan mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Nah, inilah keterbukaan cara pandang yang akhirnya kamu dapati. Sehingga di saat kamu menginginkan apa yang orang lain miliki, kamu bertanya lagi ke dalam hatimu, apakah perlu apa enggak ya? Ya, sementara di sisi lain ada biaya, ada beban yang harus aku penuhi. Nah, hal-hal yang beginilah yang akhirnya mengingatkan kamu secara terus-menerus akhirnya menjadi kebiasaan. Kamu mulai tidak lagi mengikuti ambisi ya, mengikuti naluri ya, menginginkan apa yang orang lain miliki, tetapi kamu lebih mementingkan hal-hal yang urgent, hal-hal yang penting ya untuk kehidupanmu. Nah, oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya temperance. Ini keseimbangan ya. Dimana kamu telah mampu menjadi sangat seimbang ya antara pemikiran, antara perasaan ya, keinginan dan juga kemampuan. Jadi semuanya mulai mampu kamu seimbangkan dengan sangat baik. Nah, jadi boleh sih ya sekali-sekali kita untuk menghargai jerih payah kita, ya apa salahnya ya ajak keluarga, ajak orang terdekat untuk makan, untuk hangout di tempat luar begitu ya. Tidak masalah sekali-sekali, tetapi disesuaikan ya dengan pemasukan. Nah, hal inilah yang mulai mampu kamu atur dan kamu kelola dengan sangat baik. Nah, sehingga keuanganmu ya, finansialmu tetap terjaga pada kondisi stabil. Nah, akhirnya ya, keuangan yang stabil inilah yang akan membawa kebahagiaan, yang akan membawa keharmonisan ya di dalam keluargamu, di dalam hubungan asmaramu ataupun untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Pentacles. Ini dinamakan fokus ya. Kamu sedang fokus ya, sedang mencari keseimbangan. Mungkin ini fase ya, dimana kamu mulai berpikir nih ya, kok penghasilanku nggak pernah cukup ya, kok pengeluaranku semakin besar ya. Nah, jadi ini fase dimana kamu mulai mengerti bahwa ternyata yang salah ya pada manajemen keuanganmu. Nah, jadi sepertinya lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Dan lebih mirisnya lagi, pengeluaran ini ya yang kamu keluarkan ini hanya untuk kepuasan semata. Nah, jadi akhirnya kamu mulai bisa fokus, mulai bisa intens di dalam temukan kembali keseimbangan ya antara keinginan, antara kemampuan dan antara realita. Akhirnya kamu temukan kembali. Dan kamu mulai berpikir bahwa ada prioritas utama ya, yaitu keluargamu, yaitu kebahagiaan dan kenyamanan mereka. Nah, jadi kamu mulai bisa berangsur-angsur ya menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa dan lebih bijak di dalam mengelola kehidupanmu setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, ini power ya. Power, kekuatan dan juga kemauan. Ya, kamu mulai memiliki kekuatan penuh ya yang ada di tanganmu untuk kehidupanmu sendiri. Nah, jadi kamu akan tentukan arah mana tujuan hidupmu akan kamu bawa.
Nah, jika kamu selalu berfoya-foya, jika kamu selalu ingin memenuhi hasrat, memuaskan keinginan, tentunya kamu akan mengalami kesulitan ya di bidang finansial pada akhirnya. Nah, akhirnya inilah yang mulai mampu kamu arahkan, kamu mulai mampu bersikap sewajarnya ya, gaya hidup sederhana ya, tetapi kamu memiliki tabungan, memiliki rekening yang gendut. Nah, jadi kamu memiliki dana yang siap pakai ya, dana segar ya untuk keperluan-keperluan yang nantinya bisa dikatakan mendadak. Nah, jadi kamu tidak akan sanksi, tidak akan bimbang di dalam menjalani kehidupanmu ke depannya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, ini kebahagiaan ya. Kebahagiaan, rasa nyaman, rasa senang yang akhirnya dirasakan oleh keluarga besarmu. Dan terutama untuk dirimu sendiri. Karena apa? Karena sudah ada kemajuan secara kualitas di dalam kehidupanmu. Kamu mulai mampu memanajemen waktu dengan sangat baik ya, mulai mampu mengatur keuangan dengan sangat baik, dan tentunya ya, ini berimbas kepada kebahagiaan orang-orang tercinta. Nah, jadi jerih payahmu ya, perjuanganmu, usahamu tentunya ya, hasilnya akan kamu share, akan kamu bagikan hanya untuk orang-orang tercinta, bukan lagi untuk diri sendiri. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus benar-benar akan mampu ya menjadi hebat kembali ya, menjadi memiliki pola pikir, gaya hidup yang berkualitas, maksudnya yang penuh makna setiap langkahnya ya, sehingga kamu akan mampu mencapai tujuan hidupmu, yaitu kesuksesan finansial yang baik dan membahagiakan kembali kehidupanmu dan untuk orang-orang tercinta. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.